Baik, selamat pagi para siswa kelas 11 TMKA maupun TMKB. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan masih membahas tentang komponen pneumatik. Kalau minggu yang lalu kita membicarakan tentang kompresor atau pembangkit untuk pneumatik, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa komponen pneumatik berupa sinyal maupun komponen pembangkit pneumatik. Komponen pembangkit pneumatik. Sistem kontrol pneumatik terdiri dari beberapa komponen dan bagian kerja. Komponen-komponen sinyal dan kontrol menggunakan rangkaian atau urutan-urutan kerja dari berbagai kerja yang disebut katup atau valve. Katup pneumatik adalah perlengkapan pengatur baik untuk mulai start ataupun untuk berhenti atau stopnya. Katup pneumatik pengatur arah, aliran, atau tekanan dari kompresor. Di fungsi dari katup adalah mengarahkan aliran ataupun tekanan kompresor. Katup digambarkan dengan segi 4. Banyaknya segi 4 menentukan banyaknya posisi yang dimiliki oleh katup tersebut. Kita bisa lihat pada gambar. Kotak menunjukkan posisi pensaklaran katup. Pada dua kotak yang berjajar, jumlah kotak menunjukkan jumlah posisi pensaklaran katup. Contoh, jumlah kotak 2 menunjukkan hanya 2 kemungkinan pensaklaran, misalnya posisi on dan posisi off. Jumlah 3 menunjukkan kemungkinan pensaklaran, misalnya posisi 1, posisi 0, dan posisi 2. Garis menunjukkan lintasan aliran, sedangkan panah menunjukkan arah aliran. Garis blok menunjukkan aliran tertutup atau aliran yang terblokir, atau lebih tepatnya aliran yang tidak tersambung. Garis di luar kotak menunjukkan saluran masukan dan keluaran. Itu digambar pada posisi awal. Simbol-simbol dan penomoran pada lubang saluran katup pneumatik. Lubang tekanan masukan atau yang langsung dari kompresor itu simbolnya nomor 1, atau kalau dengan huruf itu P. Lubang keluaran atau yang menuju ke akuator itu menggunakan angka 2, 4, 6, dan seterusnya, atau lebih tepatnya menggunakan angka yang genap. Pada sistem huruf menggunakan huruf B atau huruf A. Pada lubang pembuangan itu menggunakan simbol atau penomoran nomor 3. Itu yang bisa digunakan di katup 3/2 atau huruf R. Untuk yang katup 5/2 itu menggunakan angka 5, 3, dan 7, atau yang angka ganjil, tapi bukan angka 1 ya. Jadi angka 1 hanya digunakan untuk masukan. Jadi kalau melihat pada simbol angka 1 berarti itu yang tersambung dengan kompresor. Kembali pada lubang pembuangan, kalau dengan sistem huruf bisa menggunakan huruf R, S, T, dan seterusnya.
Pada saluran pengaktifan, pembukaan aliran 1 ke 2 biasanya ditulis dengan 1, 2, bukan 12 ya, tapi 1, 2. Kalau dengan huruf biasanya dengan huruf Z. Pembuka aliran 1 ke 2 pada katup 5/2 sama menggunakan angka 1, 2. Kalau dengan huruf biasanya menggunakan huruf Y. Pembukaan aliran dari 1 ke 4 ditulis dengan angka 1, 4. Bukan 14 tapi 1, 4. Ini digunakan pada katup 5/2. Atau kalau dengan sistem huruf itu biasanya ditulis dengan huruf Z. Manfaat pemberian tanda-tanda ini adalah untuk memudahkan saat pemasangan awal atau membuat konstruksi baru, atau mungkin untuk pengecekan karena harus melakukan rekonstruksi, perbaikan, dan sebagainya. Hal ini penting jika jumlah katup-katup sebagai komponen rangkaian diagram pneumatik banyak sekali. Untuk mengamati katup dari jenis katup pengarah, maka yang pertama diperhatikan adalah jumlah lubangnya. Dihitung dulu jumlah lubangnya, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Setelah itu baru melihat jumlah posisinya, misalnya 2, 3, dan mungkin 4 posisi. Terakhir adalah mengambil kesimpulan bahwa katup pengarah itu berpenandaan 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3, dan sebagainya. Kalau bicara dari penandaan 2/2, 3/2 itu kita bisa melihat angka yang ada di depan adalah lubang salurannya, sedangkan angka yang di belakang itu adalah jumlah bloknya atau jumlah kotaknya berapa. Saya ambil aja untuk 5/2, itu berarti ada 5 saluran atau 5 pembuangan atau 5 masukan, kemudian 2 blok. Nanti kita akan bicara ini lebih jauh nanti ketika kita masuk ke bagian valve. Lihat pada simbol di gambar tersebut, lihat simbol katupnya, ini ada 2 kotak atau 2 blok, maka di belakang per itu adalah 2. Sedangkan ini disebut menutup karena tidak ada aliran. Ya, pada blok 2 tidak ada aliran. Lihat pada garis luar. Garis luar adalah garis sambungnya. Jadi kalau tidak ada garis luarnya berarti tidak ada penyambungan. Ada macam-macam, ada 2/2 Y menutup, 2/2 Y membuka, bisa melihat gambarnya, bisa diamati.